Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, tugas antropologi hukum, Fakultas Hukum Universitas Wiraraja. Dalam pembuatan video dokumenter dengan mengusung tema cara pandang masyarakat terhadap produk hukum nasional dengan judul Eksistensi Undang-Undang sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan bagi Rakyat. Dalam pembuatan tugas video dokumenter ini, kami akan melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat dan petinggi lainnya. Assalamualaikum Bapak, maaf mengganggu waktunya Bapak. Saya mau menanyakan bagaimana pendapat Bapak ketika para tim sukses paslon memberikan uang atau suap untuk mencoblos paslon tersebut? Enggak boleh, itu kan pelanggaran pemilu, enggak boleh. Money politik namanya itu, enggak boleh. Jadi enggak boleh. Yang rugi nanti masyarakat juga kalau salah memilih gara-gara dapat uang hanya sepeser, ya kan? Iya Bapak. Selamat pagi Bapak. Ya pasti Pak. Saya ingin bertanya nih ke Bapak ya. Apa saja harapan Bapak ke depan untuk kemajuan bangsa negara di kita ini? Untuk kemajuan bangsa dan negara di Indonesia ini sendiri ya Mbak ya? Iya. Gimana ya Mbak? Banyak problem yang harus dibenahi sebenarnya. Ya kalau pengen maju sih setiap tempat harus dibenahi terlebih dahulu. Khususnya untuk di daerah Madura sendiri ini kan, kalau pengen maju ya lapangan pekerjaannya ditambahin. Kan di sini sangat minim kan lapangan pekerjaan. Ya dari satu kota ke kota lain aja Mbak. Gitu aja sih Pak, tetap ngikutin kota lain kayak gitu. Seperti itu baik ya. Terima kasih ya Bapak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya Pak. Saya ingin menanyakan, jelaskan pendapat saudara terkait para pedagang kaki lima yang merampas hak para pejalan kaki karena berjualan di area trotoar yang menjadi jalan lalu lalang para pejalan kaki. Ya menurut saya yang jualan di trotoar itu, Iya. ya kurang pas lah, kan mengganggu pejalan kaki gitu. Sebaiknya dicari tempat yang layak gitu Untuk berjualan. Iya. Itu aja. Makasih Pak. Iya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Maaf ya Bapak mengganggu waktunya. Saya mau bertanya Bapak, bagaimana pendapat Bapak mengenai maraknya pernikahan dini yang saat ini? Iya, baik. Pernikahan dini itu kan sebenarnya mungkin faktornya ada dari pergaulan bebas atau dari perjodohan, bisa juga kan. Ya. Jadi menurut saya, tapi saya sendiri tidak setuju dengan adanya pernikahan dini. Baik itu karena pergaulan bebas maupun dari perjodohan. Karena apa? Karena konsekuensinya kalau menikah itu kan tanggung jawabnya besar. Jadi sebaiknya pernikahan dini itu dihindari dan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Misalkan harus umur 19 tahun. Nah, Ya. itu karena itu dianggap sudah bisa untuk menjaga sebuah keluarga. Baik Bapak, terus menurut pendapat Bapak, bagaimana dampak negatif dari pernikahan dini? Dampak negatifnya banyak sekali ya. Jadi kalau tidak siap itu bisa bukan hanya dirinya sendiri tapi keluarga besarnya juga, terus anak-anaknya nanti seperti itu. Jadi hindarilah itu yang namanya pernikahan dini. Ya. Berarti berdampak negatif banget Iya, ya Pak? ya lebih banyak negatifnya. Iya. Baik, makasih ya Bapak. Ya, sama-sama. Sebelumnya selamat pagi ya Bapak. Pagi. Saya mau bertanya,
kerapan sapi menjadi budaya terkenal yang berasal dari Madura, terkhusus Kabupaten Sumeneb. Hal tersebut bertentangan dengan nilai dan norma di dalam masyarakat karena dianggap menyiksa dan menyakiti hewan yang tidak bersalah. Menurut pendapat Bapak, apakah budaya tersebut masih harus dilestarikan ketika dengan secara sadar kita mengakui bahwa kerapan sapi hanya memberi dampak negatif dengan menyakiti hewan tidak bersalah tersebut? Maksudnya setuju atau tidak? Iya, apakah menurut Bapak budaya tersebut masih harus dilestarikan ketika dengan secara sadar kita mengetahui bahwa kerapan sapi itu hanya memberi dampak negatif, Bapak, pada hewan yang tidak bersalah seperti itu? Nah, sebenarnya memang salah satu untuk menyakiti hewan itu tidak boleh. Tapi yang dikatakan tidak boleh itu menurut hukum Islam. Ada pemerintah aturan untuk tidak bisa melarang menyakitkan, tidak mungkin, hanya memelihara lingkungan. Jadi sebenarnya di situ. Nah, itu namanya sebenarnya ada dua. Yang pertama itu nilai kompetisinya, membudayakan nilai kompetisi yang sudah mengakar, tumbuh berkembang di Kabupaten Sumeneb. Menyakiti sapinya itu sebenarnya adalah suatu teknik cara supaya sapinya cepat. Jika dibiarkan, ya akhirnya kalah. Itu sebenarnya seperti itu. Tapi di saat mereka disakiti dengan dicoret-coret, apa ada upaya untuk menyembuhkan? Pertanyaan saya balik, apa orangnya itu dibiarkan, disakiti terus, apa bisa diobati? Berarti kalau diobati, itu sebenarnya menyakiti sapi hanya sebagai teknik upaya saat ada kerapan. Di saat selesai, pasti diobati. Cenderung dikasih susu, dikasih apa, karena supaya sehat. Berarti sebenarnya niat iktikat yang memelihara dan yang mengadu sapi itu sebenarnya karena hanya secara. Tapi saat selesai, sapinya nggak mungkin disakiti juga. Tetap dipelihara, diobati untuk jadi sehat dan untuk lebih baik. Sebenarnya saya setuju dengan catatan di saat sudah selesai di kerapan sapi, pastinya sapinya itu diobati. Hanya sebagai teknik cara itu, hanya cara saja. Karena bagaimanapun jika tanpa seperti itu sapi tidak cepat larinya. Itu. Baik Bapak, jadi memang kita betul-betul harus melestarikan budaya kerapan sapi yang menjadi ikon dari budaya orang Madura tersebut. Siap, Bapak. Betul, iya. Masalah menyakiti itu hanya teknis. Tapi bagaimanapun setelah itu kan bukan disakiti. Bukan disakiti sampai mati tidak, tapi diobati. Bahkan dicarikan cara dan obat untuk cepat-cepat sembuh. Malahan sapi itu dikasih jamu, orangnya belum berjamu, orangnya malah orang yang sakit, orang yang tidak sehat, sapinya yang sehat, kan sangat terbalik. Tapi iya, karena Bapak, ikon itu sangat aktual, jadi animo masyarakat sehingga bisa dikasih sekarang. Untuk jawabannya terima kasih banyak ya Bapak. Terima kasih banyak, sama-sama. Bapak, selamat pagi Pak. Pagi. Ini saya ada tugas dari kampus Pak, mewawancarai segenap masyarakat di Sumeneb Pak mengenai ini Pak. Di Sumeneb kan lagi viral tentang jalan yang rusak di sebelah ini Pak. Sebelah mana? Di sebelah selatan ini. Yang di sini Pak, di Kolor itu Pak. Kolor. Ya, kan lagi marak-maraknya itu Pak. Mengenai jalan rusak, tapi malah pemerintahnya sibuk buat rel Pak. Lalu bagaimana pendapat Bapak seharusnya pemerintah dalam menyikapinya Pak? Kalau berkaitan dengan rel itu kan masih dalam tahap wacana ya, belum ada pelaksanaan ya. Yang kereta Sumeneb Bangkalan itu ya, itu kan masih dalam tahap wacana, belum dilaksanakan. Jadi kalau menurut saya agak kurang pas lah ya kalau dibandingkan, artinya mana yang lebih prioritas, jalan rusak atau rel gitu ya, karena yang rel itu kan masih wacana. Kemudian kalau jalan rusak, saya kira pemerintah itu sudah optimal dalam memperbaiki jalan-jalan yang rusak, karena kalau kita lihat jalan yang rusak itu titik-titiknya banyak kan. Bukan hanya yang di situ, yang di Desa Kolor, tapi di tempat-tempat lain juga banyak jalan yang rusak. Iya. Nah,
di sini saya kira pemerintah itu memiliki strategi, ya, strategi yang diambil, langkah-langkah untuk memperbaiki jalan-jalan rusak yang rusak itu, perbaiki jalan yang rusak itu. Mungkin saat ini kalau yang di Kolor itu belum diperbaiki karena masih konsentrasi memperbaiki di tempat-tempat yang lain. Tapi pada saatnya nanti, ya, itu saya kira pemerintah juga akan memperbaiki jalan yang di Kolor itu. Kalau saat ini belum diperbaiki, itu belum jangan dulu mengambil kesimpulan bahwa jalan yang di Kolor itu dibiarkan, tidak diperbaiki. Saya kira jangan seperti itu. Tapi mungkin saat ini karena banyaknya titik-titik jalan yang rusak, ya. Jadi bukan hanya yang Kolor, tapi di tempat-tempat lain juga ada. Langkah perbaikan mungkin saat ini masih di tempat yang lain, yang di Kolor belum. Bukankah gini Pak, bukankah menunda suatu perbaikan jalan itu dapat mengakibatkan suatu kecelakaan sehingga itu kerugiannya menimbulkan kepada masyarakat Pak? Jadi bukan menunda ya kalau menurut saya, bukan menunda, karena ini juga akan berkaitan dengan keterbatasan yang dimiliki pemerintah, karena pemerintah juga memiliki keterbatasan seperti alat, ya, tenaga juga. Jadi ini mungkin ada semacam schedule gitu, jadwal ya. Hari ini di tempat A yang diperbaiki mungkin, besok di tempat B, besoknya lagi selesai baru pindah ke tempat C, mungkin seperti itu. Jadi bukan menunda ya kalau menurut saya. Lalu ini lagi Pak, sekarang juga lagi bergejolak dan ada beberapa aksi gitu Pak, demonstrasi yang mana itu membahas tentang tambak ilegal Pak. Bagaimana menurut Bapak mengenai tambak ilegal yang tidak memiliki izin Pak, yang itu dapat merusak terhadap lingkungan di sekitar, dan tambak itu Pak juga dekat dengan pemukiman warga Pak? Jadi kalau berbicara mengenai tambak, kita juga harus pahami bahwa itu juga berkaitan dengan masalah nafkah masyarakat ya. Jadi masyarakat yang mempunyai tambak itu kan mencari nafkah di situ juga. Tetapi memang kalau kita berbicara peraturan ya, setiap usaha itu kan harus memiliki izin ya. Maka seyogyanya setiap usaha yang dimiliki oleh masyarakat itu memiliki izin kan. Iya. Nah itu juga perlu ada kesadaran dari masyarakat itu. Bagaimana masyarakat itu mempunyai kesadaran untuk mengurus izinnya. Misalnya kalau kita berbicara tambak ya, kita masyarakat itu harus mempunyai kesadaran untuk mengurus izin tambaknya. Kemudian dari sisi lain juga karena tambak ini juga berkaitan dengan masalah lingkungan, tentu ini harus juga ada kesadaran dari masyarakat bagaimana meminimalisir dampak lingkungan yang timbul dari adanya tambak-tambak itu. Jadi sebenarnya ini kan kewajiban semua pihak kan, bukan hanya dari pemerintah tapi dari masyarakat itu sendiri juga. Iya. Bagaimana masyarakat itu punya pengetahuan, punya wawasan, dan juga punya tanggung jawab terhadap lingkungan. Ketika mereka mengelola suatu tambak, maka mereka juga punya kesadaran dan tanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan dari tambak-tambak itu, khususnya terhadap lingkungannya. Sedikit pesan dari saya, yakni
kalian dapat hidup tanpa kebaikan, tapi kalian takkan pernah hidup tanpa keadilan. Maka dari itu, laksanakanlah suatu keadilan walau dunia sudah binasa. Sedikit dari saya, tidak ada keadilan kecuali di dalam kebenaran, dan tidak ada kebahagiaan kecuali di dalam keadilan. Sekian dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.